Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, pasti Anda kenal dengan binatang kecil seukuran biji wijen mungkin ya. Warnanya coklat keabu-abuan dan ini suka banget hidup di kepala orang. Dan ini pastinya membuat rasa gatal yang tidak nyaman. Ini adalah si kutu gitu ya. Nah sebenarnya kutu ini kenapa sih bisa hidup di dalam rambut kita ya, di dalam kepala kita, dan apa cara yang tepat untuk membasminya? Itu yang akan kita bahas untuk topik kita hari ini. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu nih fun fact seputar rambut sehat. Oke, selanjutnya saya baca satu persatu ya. Yang pertama adalah keramas itu maksimal 3 kali seminggu. Nah, siapa nih tim yang suka keramas setiap hari? Saya harusnya ngacung gitu ya. Karena kadang-kadang apalagi kalau habis siaran, rambutnya pasti kena hairspray dan segala macam. Itu nggak nyaman banget kalau nggak langsung keramas. Tapi ternyata nggak boleh sering-sering juga nih keramas. Kenapa sih? Apa sih dampaknya kalau kita hampir setiap hari atau bahkan setiap hari pagi sore gitu ya mencuci rambut? Apakah ini akan berdampak pada kesehatan rambut tersebut? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah keramas menggunakan air dingin. Biasanya kan memang ada dua cara ya, apalagi kalau kita mungkin ke salon mau dikeramas dengan air dingin atau air hangat. Biasanya ada perbedaan juga dari sensasinya beda. Lalu kalau untuk di rambut saya sendiri biasanya kalau dengan air hangat tuh biasanya lebih berminyak. Makanya saya lebih suka nih mengeramas rambut saya dengan air dingin. Tapi apakah hanya pada sensasi dan juga tingkat kelembapannya saja atau memang ada unsur lain atau faktor lain yang membuat mencuci rambut dengan air dingin itu jauh lebih sehat? Nanti kita akan tanyakan bersama dokternya ya. Oke, selanjutnya adalah pilih produk yang tepat. Nah, biasanya nih para cewek atau para perempuan paling suka kalau ada produk baru, terus diskon pula gitu ya. Itu pasti deh, ini menarik nih untuk dicoba, menarik untuk dibeli. Atau biasanya kalau kita lihat sekarang kan kita bisa dapat influence dari para influencer atau beauty vlogger gitu ya yang punya experience terhadap produk-produk tertentu. Dan biasanya nih nggak pikir panjang langsung impulsif kita beli produk tersebut. Padahal belum tentu cocok nih untuk kita. Apalagi kita harus kenal juga jenis rambut kita seperti apa gitu ya. Akhirnya gonta-ganti produk, ya rambutnya jadinya bermasalah deh gitu. Jadi memang penting sekali untuk memilih produk yang tepat untuk rambut kita. Gimana sih caranya memilih produk yang tepat? Nanti kita juga tanyakan nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah rutin memotong rambut. Nah, memang kalau memotong rambut itu ada beberapa orang yang rajin gitu ya. Secara berkala dia memotong rambutnya atau memang suka style rambutnya tidak jauh berbeda, jadi biasanya panjang sedikit langsung dirapikan. Tapi ada juga yang memang suka dengan rambut panjang yang terurai gitu ya. Kadang-kadang sayang untuk memotong 1 atau 2 cm aja tuh kayaknya sayang deh gitu. Nah sebenarnya apa sih kegunaan kita secara berkala dan rutin memotong rambut? Apakah itu mempengaruhi kesehatan si rambut? Nanti kita juga akan tanyakan nih bersama dokternya. Oke, selanjutnya adalah lindungi rambut dari sinar matahari. Nah, kalau panas-panasan di luar gitu sebaiknya memang kita menggunakan syal atau topi gitu ya. Karena paparan sinar matahari kan tahu sendiri nih, nggak bagus untuk kulit, nggak bagus juga untuk rambut kita. Apa sih faktor atau yang membuat si paparan sinar matahari ini bisa berdampak buruk pada kesehatan rambut? Itu juga nanti kita akan tanyakan, kita perjelas bersama dokter kita. Oke, yang penasaran jawaban-jawaban dari fun fact tadi, jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas satu persatu ya, fun fact tentang bagaimana menjaga rambut sehat. Nah, kita sekarang mau dapat konfirmasi langsung nih bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Desitio SPKK Fins Divi, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Dika, Selamat sehat. datang di Bincang Sehati. Thank you sudah mau datang ke sini. Oke, hari ini kita bahas tentang rambut nih ya. Sebelum kita ke topik utama tentang sikutu, saya mau tanya dulu nih beberapa fun facts seputar menjaga rambut sehat. Saya bahas satu persatu ya dok ya. Silakan. Yang pertama adalah, benar nggak sih kalau mau rambutnya sehat itu mencuci rambut maksimal 3 kali seminggu. Nah, kalau saya kan jenisnya yang cuci rambut setiap hari nih dok. Masalah nggak sih kalau kayak gitu? Apa dampaknya? Oke, baik. Saya juga tipe yang tiap hari cuci rambut, kadang-kadang pagi dan sore cuci rambut. Betul. Nah, sebetulnya tujuan utama kita cuci rambut itu apa? Ya kan, untuk membersihkan rambut kita dari sisa sebum, Ya. sisa minyak yang tadi Mbak Dika bilang, hairspray ataupun kotoran debu-debu lah ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya kita boleh-boleh aja cuci rambut setiap hari atau terutama sore. Oh, terutama sore. Iya, karena kan seharian tuh numpuk ya semua debu-debu. Betul. Nah, caranya gimana biar nggak rusak? Ya kita bisa menggunakan shampoo yang ada conditionernya. Nah, terus juga kita lihat juga jenis rambut kita. Andai kata jenis rambut kita memang berminyak yang mudah lepek, ya kayak saya juga mudah lepek, ya tiap sore nggak apa-apa cuci rambut. Oke. Pakai shampoo yang berconditioner. Tapi kalau misalnya rambutnya kering, ya jangan tiap hari. Oke. Ya boleh 2-3 hari sekali cuci rambut. Jadi rambutnya nggak gampang patah dan nggak gampang rusak. Oke, jadi tergantung jenis rambutnya Betul. juga ya, dan juga sebenarnya Aktivitas. apa sih fungsinya cuci rambut itu Betul. kita harus tahu gitu ya. Jadi masalahnya ketika rambut kita kering dan kita cuci rambut setiap hari, ini memungkinkan kerusakan seperti tadi kering, patah gitu ya. Jadi memang ini harus dijadikan catatan. Betul. Seperti apa jenis rambut kita. Oke, selanjutnya adalah penjaga rambut sehat itu keramasnya dengan air dingin. Biasanya kalau di salon kan juga ditanya ya dok ya, mau air hangat atau air dingin. Selama ini saya berpikir cuma masalah sensasinya aja gitu. Saya lebih suka kalau dicuci dengan rambut saya dicuci dengan air dingin. Sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih suhu si air saat kita mengeramas rambut? Oke, baik. Sebetulnya rambut kita tuh kayak kulit ya. Oke. Kalau kulit kita tiap hari kita mandi dengan air panas, ujung-ujungnya apa? Kering. Kering. Iya kan? Betul. Rambut juga sama. Kalau kita cuci dengan air hangat atau air panas ya sensasinya enak ya buat air Betul, panas ya. betul. Rambut kita juga jadi kering. Jadi memang sebaiknya disarankan mencuci rambut dengan air dingin atau suam-suam kuku, air keran lah ya. Jangan terlalu panas ya. Ya, juga jangan terlalu dingin. Jadi Itu kan lebih sehat rambutnya, kemudian tidak kering, jadi tetap glowing. Jadi masalahnya di situ loh, bukan cuma masalah sensasi ya. Yes. Kadang-kadang emang enak sih kalau misalkan rambutnya dikeramas dengan air hangat, rasanya kayak dipijet gitu ya dok ya. Betul. Hangat, tapi ternyata itu bisa menyebabkan rambut kita kering. Karena rambut itu nggak jauh beda dengan kulit sebenarnya ya. Memang berpengaruh pada suhu yang digunakan untuk mencuci rambut. Oke, selanjutnya adalah memilih produk yang tepat. Nah biasanya nih dok nih, saya tuh sering banget kalau misalnya ada influencer, beauty vlogger, wah bagus nih gitu ya, langsung beli. Apalagi kalau itu barang baru, produk baru, packagingnya lucu, diskon pula. Jadi shampoo-nya ganti-ganti deh gitu ya, conditioner ganti-ganti. Sebenarnya seberapa penting kita memilih produk yang tepat dan caranya gimana kita tahu produk ini tepat untuk kita? Oke, baik. Ya, shampoo itu kayak skincare. Ya kan? Skincare kalau kita pokoknya impulsif pengen beli skincare, alih-alih pengen kulit bagus jadi jerawatan, kering, kasar, gatel. Nah, shampoo juga harus sesuai dengan kulit kita, kulit kepala dan jenis rambut kita. Misalnya tadi kita bilang ya, kulit kepalanya kering atau rambutnya juga kering, mudah patah, cari shampoo yang mengandung conditioner. Oke. Ya, dan keramasnya jangan setiap hari. Bisa dilihat tuh, shampoo untuk rambut kering atau misalnya kita rambutnya kita warnai atau kita curly atau kita luruskan, cari shampoo untuk rambut yang sudah diwarnai, ya kan ada kan tulisannya ya. Betul. Nah kemudian kalau misalnya rambut kita berminyak, ya kita cari shampoo untuk kulit berminyak atau berketombe. Ya kita keramas cari yang shampoo anti ketombe yang kita bisa diamkan 5 menit baru kita bilas. Nah kemudian andai kita mau pakai conditioner yang terpisah dari shampoo-nya, jangan pakai sampai ke kulit kepala, pakai ujung-ujungnya aja. Oke. Ya jadi nggak lepek. Nah kemudian kita keramas juga jangan sampai ke bawah-bawah.
Shampoo-nya itu cukup di kulit kepala kita. Oh gitu. Ya, Oke. kita bersihin kulit kepala ya. Mm-mm. Nanti otomatis saat kita bilas, shampoo itu akan turun ke rambut kita. Mm-mm. Nah, itu kan bersih juga. Oh. Kecuali ya memang tadi kepake hairspray Hairspray yang yang ya kayak sekarang nih ya, tebal harus ya. ya kulit kepala dan Mm-mm. rambut juga dikasih Betul, shampoo. betul. Kalau Seperti tanpa itu. penggunaan bahan-bahan yang lain, hanya debu saja, berarti kulit kepala saja ya Betul. yang dibersihkan, karena ini untuk istilahnya mengeluarkan juga atau membersihkan sebum-sebum yang ada gitu ya. Dan debu-debu. Debu-debu. Nah, kalau conditioner memang ternyata nggak boleh sampai ke kulit kepala, itu bakal bikin lepek pastinya. Betul. Gitu ya. Nah, berarti benar-benar kita harus kenal dong jenis rambut kita ya, Dok ya. Dan kita juga tahu pastinya saat produk itu digunakan rasanya nyaman atau enggak, ya kan? Itu makanya benar-benar individual, nggak bisa dibilang kalau produk A cocok buat saya belum tentu cocok buat dokter juga gitu. Betul. Kan? Oke, itu ya. Jadi jangan impulsif beli barang baru mentang-mentang diskon langsung dibeli. Belum tentu rambutnya jadi glowing gara-gara itu ya. Oke, selanjutnya adalah kesehatan rambut itu bisa dijaga dengan memotong rambut secara rutin. Sebenarnya apa sih fungsinya memotong rambut, Dok? Ya, kalau kita rambutnya makin panjang, tentunya ujung-ujungnya kan nutrisi juga makin kurang ke ujung, ya kan? Nutrisi itu dari akar sampai ke ujung. Kadang-kadang ujungnya pecah. Iya, betul. Apalagi kan dengan zaman sekarang ya, kita mau rambut kita juga cetar gitu ya, glowing, bagus, catok, lurus ya. Nah, dengan itu ujungnya dipecah. Nah, dengan kita motong rambut, kita membuang ujung-ujungnya tersebut. Kemudian beban rambut juga tidak terlalu berat karena terlalu panjang. Dan dengan memotong itu, penampakan kita secara kosmetik, secara estetik juga kita akan lebih rapi. Ya kan? Apalagi rambut pendek ya kan, kalau nggak dipotong udah kelihatan tuh aut-autannya. Aut-autannya ya. Benar. Jadi kalau kita lihat nih nutrisinya kalau makin panjang ya makin dikit nih pembagiannya ya. Iya. Jadi kalau mau ya emang harus ekstra nutrisi gitu. Betul. Nah, kalau baiknya itu sebenarnya memotong rambut berkala tuh berapa jarak waktunya, Dok? Nah, rata-rata kita boleh potong 3-4 bulan sekali. Oke. Atau misalnya rambutnya ya kita ingin tetap tampil baik, ya kita boleh potong 2 bulan sekali atau lebih sering. Oke. Gitu. Jadi tergantung kita selera juga ya, tapi maksimal 4 bulan lah ya. Jangan terlalu lama dari itu, karena kadang-kadang juga kalau misalkan udah terlalu lama tuh rambut kita jadi kayak tampilannya juga udah nggak oke ya kan. Kalau misalnya habis potong rambut kan fresh. Jadi kalau bisa potong rambut secara rutin dan berkala ya, minimal 4 bulan sekali. Kalau memang mau lebih cepat nggak apa-apa juga. Boleh juga. Oke, selanjutnya adalah menjaga kesehatan rambut dengan melindunginya dari sinar matahari. Memang apa masalahnya kalau kena sinar matahari? Apakah warnanya akan memudar gitu ya? Seperti kalau kita lihat yang rambutnya merah-merah, oh seringan main layangan nih, kepanasan nih. Apakah itu aja efeknya atau efeknya banyak sekali kalau paparan sinar matahari langsung? Oke, sebetulnya rambutnya tadi sama kayak kulit kita. Dia melindungi kepala kita dari paparan sinar matahari. Ya kan? Paling tinggi nih, paling kena sinar matahari kan? Nah, selain tadi warnanya rusak karena kan sinar ultraviolet itu merusak melanin. Kenapa warna kulit kita, rambut kita hitam atau ada coklatan karena melaninnya itu. Nah, dengan paparan itu melanin dirusak, warnanya juga berubah. Kemudian keratin yang melindungi rambut kita dan berguna untuk pertumbuhan rambut itu juga rusak, jadi pecah-pecah. Ya, selain itu kulit rambut yang kena matahari langsung pun akan bisa resiko kanker kulit. Oh ya? Ya, jadi kanker kulit nggak hanya di kulit, di sini juga bisa. Apalagi kalau rambut kita tipis. Karena ya kita juga kepalanya kan kulit gitu ya. Betul. Dan ini bagian paling tinggi yang mungkin kena paparan sinar matahari paling pertama. Jadi baiknya memang menggunakan topi atau shawl gitu ya, atau Dok payung. ya. Oke, payung. Atau cari jalan yang ada shading, ada bayang-bayang gitu yang tidak kena matahari langsung. Oke, jadi itu perlu nih ternyata ya, bukan cuma gara-gara nanti jadi kayak rambutnya Belanda Depok, nggak juga. Banyak banget bahkan sampai ke kanker kulit. Jadi mulai dari sekarang nih, apalagi sekarang nih cuaca lagi panas banget ya, Dok ya. Benar-benar kita harus perhatikan kalau keluar rumah dan memang mengharuskan kita ada di outdoor, paparan sinar secara langsung, mataharinya pakai payung boleh, pakai topi boleh, pakai shawl boleh, terserah sesuai dengan fashion Anda. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan bahas topik utama kita, yaitu cara tepat membasmi kutu. Aduh, kesel banget ya kalau bisa ada kutu gitu yang hidup di rambut kita gitu. Bayangkan ada kehidupan lain di atas kepala kita, itu serem banget gitu kan. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pengalaman tentang kutu atau mungkin sekarang kayaknya curiga nih di rambut saya ada kutunya, boleh loh telepon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Desi Tio, SPKK Fins SDV, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, kita bahas kutu. Ini tuh nyebelin ya kalau bisa ada di rambut kita. Sebenarnya kutu tuh apa sih, Dok? Maksudnya kenapa ya dia bisa hidup dan hinggap di rambut kita? Apakah dia memang berterbangan di alam bebas gitu, atau memang ini terjadi karena pola kita untuk menjaga kebersihan rambutnya yang kurang baik? Oke, kutu itu parasit ya. Parasit tumbuh di rambut kita ya karena ketularan. Oh, Ya, otomatis pasti karena ketularan. Iya, otomatis itu karena ketularan, dia hidup di kulit kepala kita dan hanya berkembang biak di kulit kepala kita. Biasanya namanya pediculosis humanus capitis, atau nama penyakitnya pediculosis capitis atau kutu rambut. Ya, jadi dia ya memang hidup di kepala, makan di kepala, berkembang biak juga di kepala kita. Oke, nah rasanya kan nggak enak banget tuh, gatel banget gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kita ketularan dari orang yang mungkin punya kutu di rambutnya, biasanya yang cara penularannya seperti apa? Apakah kutunya terbang atau si telur kutunya menempel gitu ya? Tapi kan nggak mungkin juga kita sama teman kita terlalu dekat gitu ya, Dok. Sebenarnya cara penularannya seperti apa sih, Dok? Nah, kutunya sendiri itu dia jalan ya, dia nggak punya sayap dan nggak bisa terbang. Nah, gimana cara jalan? Nah, dengan jalan dia udah berkeliaran dong di kepala kita, ya kan. Nah, gimana cara kita bisa ketularan kutu? Misalnya ada teman kita yang kutuan, nah kita kadang-kadang kan kalau misalnya lagi ngobrol deket-deket, atau kita tiduran di bekas kasur orang yang ada kutunya, kemudian helm, ya kan, helm suka pinjem-pinjem atau online sisir, ya, kan ojek online kan helmnya juga kan ya ganti-gantian tuh orangnya kan. Iya. Nah, kemudian atau pakai headset yang gede-gede itu yang kita pinjem dong, pakai. Ya jadi semua yang barang-barang dipakai bersama-sama itu potensi untuk menularkan kutu. Oke, jadi kutu tuh jalan loh pemirsa. Selama ini kalau ada yang bilang awas kutunya terbang tuh salah ya. Gak punya sayap dia. Jadi mungkin itu diterbangkan kali dikibaskan. terbang karena ini ya, angin, terkibas gitu ya. Iya. Nah, biasanya memang jadi penularannya modelnya tuh dengan menggunakan barang bergantian gitu ya. Yang kita nggak tahu juga nih kebersihan orang ini gitu kan. Betul. Biasanya apa sih, Dok? Kan kalau gatal di rambut gitu, gangguan rambut tuh kan banyak juga ya. Gatal nggak selalu karena kutu. Ciri khas gatal yang disebabkan oleh kutu tuh gimana? Nah, kalau rambut memang banyak yang gatal bukan gara-gara kutu. Biasanya kalau kutu juga awal-awal dia nggak bikin gatal. Jadi ada masa inkubasi 4-6 minggu dia belum gatal. Oke. Ciri khas gatal gara-gara kutu, kita harus menemukan kutunya dulu juga. Ya, kadang-kadang kita bisa lihat nih kutunya jalan-jalan di rambut kita. Atau kita lihat adanya telur kutu. Biasanya kita bisa menemukan gampang itu di belakang kuping atau di daerah belakang kepala sini. Itu area kesukaan area dia kesukaan ya? Karena hangat mungkin belakang kuping kita tidur ya. Nah, kemudian gatalnya itu bintil-bintil merah atau bercak merah sekitar ya 2 mm seperti itu. Dan kemudian bisa juga bintil-bintil itu sampai ke daerah tengkuk sini. Oke. Gitu kan, bisa mungkin tengkuk doang yang gatal-gatal, ternyata ada kutunya. Atau kadang-kadang kita nggak bisa lihat semua itu, cuman adanya garukan doang. Dan sisa-sisa kulit yang udah berair gara-gara kita menggaruknya terlalu semangat ya. Dan terutama gatalnya malam. Karena dia aktivitasnya malam nih ya. Betul. Waktunya dia dinner kayaknya ya. Dinner dan berkembang biak, melancong gitu ya. Melancong ya, jadi dia adalah makhluk malam ternyata. Nah, Dok, berarti memang kita nggak bisa dong istilahnya di awal-awal gejala-gejalanya bisa kita nggak tahu nih gitu ya. Betul. Karena mungkin gatalnya hampir sama dengan gejala gatal yang lain gitu ya. Itu bisa berasa nggak sih kalau ada kehidupan lain di kepala kita, misalnya sampai dia berjalan atau apa gitu, berasa nggak ya? Ada orang yang berasa, ada orang yang tidak berasa. Kadang-kadang pasien sendiri nggak berasa kok dia punya kutu loh. Sampai saya pernah lihat pasien, dia mengeluhkan yang tadi gatal-gatal di tengkuk, di punggung. Pas saya lihat, oh ternyata ini kutu loh. Dia baru sadar, oh ada kutu ya, Dok. Gitu.
Jadi kadang-kadang nggak berasa juga. Benar-benar nggak berasa ya bahwa ada kehidupan Sampai lain di menimbulkan kepalanya. gejala gara-gara gigitan kutu tadi, Mm-mm. ya, dan reaksi kulit kita terhadap saliva kutu itu. Nah, itu dia. Dampak dari gigitan kutu selain rasa gatal sebenarnya akan ada menimbulkan penyakit lain nggak sih, Dok? Nah, kalau misalnya gatal kita nggak garuk ya gatal doang. Tapi kan kalau gatal nggak mungkin ya kita nggak garuk ya, pasti kita garuk. Apalagi kalau kita garuknya itu sampai ingin gatalnya itu hilang dan timbul rasa perih. Oke. Nah, penyakit yang lain bisa timbul apa? Ya pasti infeksi dong kulit kepala kita. Betul. Infeksi akibat garukan tersebut, kemudian terjadi borok. Yes. Ya kan, udah borok, kemudian terjadi kelenjar getah bening kita juga gede-gede di sini. Ya mungkin dikeluhkan kenapa ada tonjolan ya dok, takutnya tumor, nggak taunya gara-gara kutu. Wow. Karena terinfeksi, ini kelenjar getah bening kita membesar untuk menyangkal biar infeksinya nggak kemana-mana. Betul. Nah dok, dari gigitan tadi itu kan ada, kalau nyamuk kan misalnya digigit pasti ada bentol, ada gatal gitu ya. Apakah si kutu itu kan ngambil apa Darah. sih? Daerah gitu. Apakah memang menimbulkan juga itu seperti ruam atau bentol-bentol tadi? Ya, dia menimbulkan juga ruam-ruam tadi. Ya bentol-bentol kayak digigit nyamuk atau cuman bercak-bercak aja gitu. Oke, jadi memang itu ya, ternyata banyak banget dampaknya, nggak cuma gatal doang, bisa sampai kalau sampai kita garuk, apalagi kukunya tajam-tajam, panjang, kotor pula gitu ya. Akhirnya jadi banyak kuman juga, infeksi dan segala macam. Berarti akhirnya bisa berdampak menjadi penyakit kulit lain dong dari si kutu tersebut. Biasanya ke arah mana? Apa kayak seborrheic atau seperti apa? Nah, penyakit kulit lain itu biar pioderma, yang infeksi tadi. Ya, yang bernanah tadi. Nah, selain bernanah, pasti ada kena penyakit yang lain. Apa yang terjadi kalau misalnya bernanah? Nggak berani keramas. Nah, benar kan? Jangan kena air gitu kan. Kemudian bernanah, oh jangan-jangan kamu makannya amis-amis. Dipantanglah makanan itu. Akhirnya menjadi anemia. Atau menjadi tambah lemes karena makan ini nggak boleh, makan itu takut. Kurang nutrisi ya dok? Kurang nutrisi, makin kotor, makin infeksi. Terus apalagi kurang tidur karena kan geraknya malam ya. Nah, pasien jadinya gampang marah, kurang bobo, kurang tidur. Jadi stres deh. Betul, apalagi kalau kurang tidur, metabolisme juga terganggu ya dok ya. Betul sekali. Waduh, bener-bener loh, dari si kutu tuh bisa kemana-mana penyakitnya. Nggak cuma apa yang terjadi di kulit kepala kita aja, bisa ke badan, bisa ke mental tadi ya dok ya, bahkan bisa ke metabolisme. Terus gimana dong dok, kalau misalkan itu hinggap, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Oke, yang pertama kali yang kita bisa lakukan di rumah, ada kan banyak nih obat-obatan kutu. Ya, kita harus menyingkirkan monster inside me gitu kan. Betul. In my head. Ya, kita bisa menggunakan ya kayak obat-obatan atau shampoo yang mengandung permethrin atau pyretrin. Itu yang nggak disukai oleh kutu ya? Ya, itu nggak sukai kutu dan itu bisa membunuh kutunya. Gitu. Jadi digunakan di kulit kepala kita, kita diamkan 10 menit, ya mungkin bisa pakai shower cap biar agak lebih keungkep. Kemudian baru dibilas air, gitu. Nah kemudian setelah itu kita bisa menyingkirkan telur kutu dan kutu-kutu yang mati dengan sisir serit, ya. Tau kan sisir serit yang sisirnya rapet-rapet gitu kan. Nah kita bisa sisir menggunakan conditioner dulu. Jadi gampang tuh, rambutnya setengah basah dengan conditioner, kita sisirnya lebih gampang merontokkan kutu-kutu tersebut. Gitu. Kemudian kita juga boleh memotong rambut kita. Ya itu kan mempermudah ya. Cuman ya kalau laki-laki gampang ya tinggal botakin aja ya. Tapi kalau perempuan stres dia dibotakin. Stres dibotakin ya. Jadi potong pendek aja sehingga kita mudah untuk menyingkirkan kutu tersebut. Oke, nah ini juga bisa membunuh si telur kutunya nggak sih? Kutu kan ada telurnya dan itu sebenarnya paling sulit juga nih satu-satu kan kalau ditarik gitu ya. Itu tuh menyebalkan sekali gitu. Nah apakah telur kutu juga akan mati dengan zat-zat yang tadi dibenci oleh kutu? Oh enggak, telur kutunya nggak mati. Jadi kita tunggu telur itu menetas. Jadi kita ulangi lagi tuh, habis keramas kita ulangi lagi seminggu kemudian untuk telur kutu yang sudah menetas. Nah kemudian nanti kita ulangi lagi tuh siklusnya. Kita sisir serit lagi, bisa sampai 2-3 minggu ke depan. Setiap hari kita sisir serit. Jadi telur-telur kutu yang menempel, yang dari 1 senti tuh dari kulit kepala tuh biasanya 1 senti kita udah seritin. Kita singkirkan dengan itu. Oke, jadi memang harus sabar ya dok ya, nggak bisa instan sekali pakai obatnya terus hilang semuanya, nggak. Apalagi karena ini tidak
berimpact pada si telur kutu gitu kan. Nah, kan ada nih dok di mungkin pemirsa di rumah juga pernah melihat atau bahkan pernah melakukannya ya, menyemprot obat anti serangga gitu ya ke kepala untuk membunuh si kutu. Itu benar nggak sih dok? Apa yang terjadi pada kulit rambut kita? Apakah si kutunya benar mati? Mati, tapi Kutunya mati, orangnya juga ikutan pingsan pingsan kan dan dok ya? mabuk. Itu kan racun ya, Betul. bisa kejang-kejang Yes. gitu kan, tiba-tiba tidak sadarkan diri, padahal gara-gara disemprotin obat Obat anti nyamuk kan? anti nyamuk itu Oke, tadi. kutunya mati kitanya juga ya. Iya, jadi jangan Kelainan ya. ya dok, jangan. Sudah Jangan banyak terlalu, obat ya di pasaran ya dok ya. terlalu apa namanya, kreatif. Terlalu kreatif, terlalu mau yang ada gitu ya, Iya. DIY kayaknya ya. Sistemnya gitu ya, padahal sebenarnya itu impact-nya juga banyak. Oh bahaya. Bahaya banget. Apa impact-nya juga untuk kulit kepala kita yang memang mungkin kalau sempat di rumah gitu ya tersemprot si anti serangga tadi, apa dok? Yang pasti iritasi. Wow. Iritasi, kemerahan atau alergik. Ya, kalau sampai udah jadi iritasi, alergik, bisa sampai merah, bisa ruam. Kadang-kadang kalau reaksinya terlalu hebat, bisa sampai blister. Ya, kayak ada nonjol-nonjol gitu. Ya, dan pasti keracunan ya. Keracunan pastinya ya, apalagi kalau anak-anak gitu ya Aduh, dok ya. jangan deh, kulitnya kan Kasihan tipis ya. sekali ya kan. Nah dok, biasanya usia berapa sih yang rentan terkena si kutu ini? Oke, kalau menurut textbook dan kita memang sering dapetin ya usia dari 3 sampai 12 tahun lah ya. Oke, Karena kan anak-anak ya. itu kan usia kita bermain, nempel-nempel tanpa tahu ada bahaya gitu kan. Apalagi misalnya di daycare atau misalnya di TK gitu kan nempel-nempel. Itu biasa usianya seperti itu. Oke, Tapi apalagi dewasa juga bisa. dewasa juga bisa ya, yang jarang-jarang ini nih apa menjaga kebersihan gitu ya. Ini berpengaruh nggak sih pada kebersihan rambut kita? Kan kadang-kadang mana mungkin saya punya kutu, saya keramas tiap hari kok gitu ya. Apakah keramas bisa membantu kita menghindari si kutu? Kalau ketularan keramas juga nggak bisa hilang kutunya. Jadi belum tentu gara-gara kita jorok atau kita jarang keramas bisa Betul, kutuan. Kita betul. bersih pun kita bisa berkutu Oke. kalau ketularan. Betul. Jadi mau bersih, mau jorok kayaknya nggak ngaruh untuk si kutu. Ini tergantung pada nasib ya. Kalau sudah takdirnya ketularan, udah ketularan. Jadi emang harus istilahnya harus cepat ditangani gitu kan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang kutu gitu ya. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Desi Tio, SPKK Fins SDV, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, dok, kalau kita bicara tentang kutu ini kan sebenarnya makhluk hidup gitu ya. Dan pastinya punya siklus tertentu dalam hidupnya, dalam masa hidupnya. Sebenarnya kalau kutu sendiri itu siklusnya seperti apa dok? Nah, kutu itu dimulai siklus hidupnya dari misalnya dia telur. Ya, jadi si kutu betina akan meletakkan telurnya itu 1 cm dari kulit kepala kita, sekitar segitu. Nah, telur itu ditempelkan dengan lem berupa protein yang mirip dengan kulit rambut kita. Jadi kita nggak akan menolak itu. Nah, kemudian nanti kutu itu akan menetas 10 hari kemudian. Nah, 10 hari kemudian menetas dia akan menjadi larva. Larva yang akan membesar dengan 3 tahap yang kita sebut nymphs atau instar. Nah, kemudian dia akan menyerupai kutu kecil. Jadi kutu mini-mini. Mini-mini gitu ya. Setelah 14 hari baru dia menjadi kutu dewasa, kemudian dia berkembang biak lagi, dia menetas lagi selama hidupnya dia. Nah, 30 hari kemudian, biasanya 30 hari atau 4 minggu kemudian dia akan mati. Mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya gitu. Nah, selama dari kehidupan dia itu, dia akan menetasnya bisa 5 sampai 6 telur per minggunya. Wow, pantas banyak banget ya dan cepat ya. Selama hidup dia ya, jadi ini menetas terus tuh. Walaupun dia akan mati dengan sendirinya dalam waktu 30 hari, tapi kan penerus dan generasi ininya ya, regenerasi dia panjang. Dia nggak KB soalnya.
Betul, nggak selesai-selesai episode si kutu kalau misalnya kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau bicara tentang si kutu, Pak, pantesan itu si telur kan benar-benar nempel gitu, rekat dengan si rambut. Karena memang tadi ada protein yang memang sama unsurnya dengan apa yang terjadi di rambut gitu ya, Dok ya. Ini berpengaruh juga nggak sih proses perkembangbiakannya kutu dengan jenis rambutnya? Apakah rambut yang berminyak akan lebih cepat berkembang biak atau rambut yang kering justru lebih mudah berkembang biak, atau sebenarnya nggak ada ngaruhnya sama sekali? Sebetulnya itu akan pengaruh kepada kepadatan rambut, ya kan. Kalau misalnya rambutnya kering dan tipis, ya kutunya akan susah untuk tempat berpijak. Oke. Ya kan, lebih terbanyak terpapar di dunia luar. Tapi kalau misalnya rambut kita gimbal atau rambut kita keriting, itu kutu akan lebih gampang untuk grabs. Oh, oke. Gitu, dia gampang pegangan, dia nggak mudah jatuh, kemudian telur-teluran juga akan lebih mudah nempel. Betul. Jadi itu pengaruh di situ. Dia pikir nih habitat yang oke nih Oh, ya, rindang lembab, gitu ya. rindang, Adem sejuk lagi ya. lagi. Sejuk. Jadi gitu ya. Jadi memang berarti yang rambutnya tebal, keriting gitu ya, hitam bergelombang, udah kayak lagu ya. Nah. Itu menjadi tempat yang menyenangkan atau rumah yang istilahnya rumah Homey. idaman Iya, ya. buat kutu Homey tersebut. buat para si kutu. Berarti memang perlu penanganan ekstra juga nih untuk rambut-rambut yang demikian. Nah, kalau bicara tentang penanganan kan pasti panjang ya, Dok. Apalagi tadi kutunya terus belum Berkembang bisa, ya selama si telurnya nggak habis ya akan ada terus gitu kan. Nah, lebih baik kita cegah sebenarnya ya. Pencegahannya tuh yang paling tepat agar nggak ada kutu yang hinggap di kita tuh gimana ya? Nah, yang harus kita lakukan adalah selain kita mengobati kutu tersebut dan rambut kita tersebut, kita harus mengobati lingkungan kita juga. Nah, Ya kan, lingkungan tempat kita tinggal. Misalnya apa? Kita tahu kutu itu menempel di mana? Di kasur, di bantal, di jepitan rambut, di helm. Itu harus ditreatment juga. oke. Ya, dengan cara apa? Menyeduh dengan air yang panas, yang mendidih kepada tadi yang alat-alat tadi, ya. Atau mungkin dengan sisir kita bisa olesi juga tuh sisir kita dengan obat permethrin tadi, biar diamkan 15 menit, baru kita seduh, kita cuci. Ya, kemudian kita vakum. Kerja bakti itu udah punya satu orang di kutu di rumah, kita kerja bakti seluruh rumah kita vakum. Kasur kita vakum, kita bersihkan, kita jemur di panas yang terik, biar kutu itu tersebut mati, karena dia nggak tahan udara panas kan, dia kabur. Nah, kemudian nanti sisa-sisa yang ada, kita cuci terus setiap hari, selama seminggu sebelum ketahuan kena kutu tadi. Nah, terus yang alat-alat yang tidak bisa kita cuci, kita bisa masukkan dalam kantong plastik, terus kita ikat. Kita harapkan kutu yang di situ mati dan yang sudah menetas pun mati. Betul. Ya kan, karena kutu nggak bisa hidup lama-lama tanpa manusia, tanpa tempat dia bermakan, berkembang biak, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa lakukan? Mencegahnya, ya jangan deket-deket ya sama orang yang berkutu. Nah, jangan deket-deket nih kalau udah tahu nih ya. Dan juga mungkin kalau orang yang berkutu boleh ditutup dulu rambutnya ya, selama prosesnya gitu ya. Jadi terus jangan tukar-tukaran sisir. Nah, itu helm, dia. itu kan tempat berkembang biak kan. Betul, itu tuh. Syal, kerudung. Oke, karena bisa berkembang biak di sana Ya, ya. dia nempel. Nempel, dan berarti memang kalau sudah ada nih satu anggota rumah, satu keluarga kita aja di rumah ya, anggota keluarga kita tuh yang ada kutunya, semua harus dibersihkan. Karena kita nggak tahu ya kutunya akan hidup di mana gitu ya. Kalau bisa memang kalau bisa di kasur, di vakum lalu dijemur gitu, karena si kutu tadi ternyata nggak suka ya, Dok ya, sama panasnya matahari. Betul, dan tempat yang terang dia nggak suka. Betul, yang dijemur kasurnya, jangan kepala kita dijemur ya. Itu ada masalah baru lagi nanti nih. Yang jadi rambutnya udah kutuan, warnanya memudar, stres deh pastinya ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang kutu sendiri ini, Dok, kutu kan sebenarnya memang bikin gatel gitu ya, bikin rasa nggak nyaman, bikin pusing juga nggak sih, Dok? Kadang-kadang ada orang yang kayak, itu tuh kepala kamu sakit terus karena ada kutunya gitu. Itu benar nggak sih, mitos atau fakta sih sebenarnya, Dok? Ya sebetulnya bikin pusing karena sakit ya. Kan kalau udah kutuan kita garuk, infeksi jadi nyut gitu kan. Betul. Kurang tidur kan juga pusing. Betul. Jadi pusingnya bukan karena kutu ngambilin darah kita ya, Dok ya. Gak mungkin juga jadi anemia gara-gara kutu ambil gitu ya. Tapi ternyata impact dari itu kurang tidurnya. Betul. Atau mungkin ada inflamasi di kepala jadi nyeri dan segala macam. Jadi memang harus banyak yang diluruskan ya terkait kutu ini gitu. Nah, kalau untuk baby atau mungkin ya kan kasihan juga nih kalau di bawah 3 tahun dan berkutu gitu. Itu
sudah amankah dengan obat-obatan yang tadi, Dok? Ya, itu obat-obatan itu aman untuk anak usia di atas 2 bulan. Ya, jadi setelah usia 2 bulan itu aman. Kita bisa gunakan obat-obat anti kutu tadi. Ya, pediculosidal tadi udah boleh. Nah, kalau di bawah itu berarti belum bisa nih ya, Dok ya? Iya. Harus ada penanganan lain dong? Nah iya, kita Apa bisa tuh? ya menggunakan sisir serit. Kan kalau anak-anak di bawah situ rambut belum terlalu banyak, Belum terlalu banyak nggak terlalu ya, panjang. nggak mungkin juga langsung sebahu kan baru lahir ya. Kita bisa gunakan sisir serit, tiap hari kita liatin kan lebih kelihatan kan. Tuh. Oke, jadi memang ini aman di atas umur 2 bulan. 2 bulan. Di bawah itu ya berarti ibunya juga harus pelan-pelan. Ya kalau bisa ya jangan sampai, kan kadang-kadang mungkin biasanya bayi baru lahir kan sering dijenguk gitu ya. Jadi jangan dicium juga, jangan dekat-dekat, nggak boleh. Nggak boleh karena itu berbahaya juga untuk kesehatannya. Betul. Dan lagian juga kan kalau diserit juga kasihan karena kepalanya masih tergolong lunak ya, Dok ya. Jadi memang kalau bisa jangan sampai lah bayi kita berkutu gitu. Nah, Dok, kalau bicara tentang kutu sendiri, ada nggak yang kasusnya bisa sampai parah sekali? Tadi kan dokter bilang sampai bernanah, sampai banyak hal gitu. Dari kasus ini bisa nggak sampai komplikasi ke masalah kesehatan yang lain? Bisa sih, bisa. Saya pernah nemuin pasien yang berkutu. Itu tadi karena dia nggak keramas, jadi keraknya itu nempel banget. Oke. Ya, keraknya nempel banget sampai akhirnya itu tadi dia makannya juga terganggu. Ya kan udah dipantang juga dia udah jadi nggak suka makan karena infeksinya itu kan kemana-mana tuh. Dia sampai demam juga. Nah jadi kalau misalnya andai kata berkutu ya cepat obatin lah ya, jangan dianggap remeh. Biar anak kutu biasa itu mah di kampung saya gitu kan, atau di kota saya seperti itu. Jadi banyak sekali impact kutunya itu. Oke, jadi banyak banget impact kutunya gitu ya. Nah, kutu tuh hanya mau menggigit kulit di area rambut aja atau sebenarnya dia bisa loh gigit kulit di area lain? Bisa, bisa. Dia tidak hanya rambut, dia kan kalau dia turun tuh dia bisa di tengkuk kita. Oke, dan itu bisa menyebabkan inflamasi atau seperti apa? Sama juga. Oke, itu berarti bisa berbahaya juga ya, Dok ya. Sama nggak sih kutu yang ada di rambut dengan kutu yang mungkin ada di kutu kasur, kutu beras, itu kan kutu juga kan namanya. Sama nggak sih? Beda spesies ya. Beda jenis spesies, ya, tapi dia sama-sama beda ya? Beda. Oke, jadi memang kalau bisa kita benar-benar kenal juga ya diri kita ya. Kalau misalnya ada yang gatel apa tuh karena apa, harus dirasain benar-benar gitu ya. Betul. Jangan sampai kita terlambat, salah juga nanti penanganannya. Nah, Dok, kalau misalkan kita sudah ditangani, sudah benar-benar bersih gitu ya. Nah, apakah setelah itu kalau kita nggak menjaga ya kita pasti bisa ketularan lagi dong? Ya, kalau kita deket-deket lagi dengan orang yang ada kutunya bisa ketularan lagi. Oke, jadi benar-benar kebersihan tuh benar-benar harus dijaga ya, Dok ya? Betul. Nah, Dok, ada lagi yang menarik nih kalau kita bicara kutu, kan senang banget tuh sengaja gitu ya bareng-bareng nyari telur kutu terus dipecah-pecahin gitu kan ya, bunyinya kayaknya enak gitu ya. Kretek lagi ya, apalagi mungkin sekarang udah banyak dibikin konten TikTok gitu kan, Instagram ya, berderet gitu ya. Nah, itu ada impact-nya nggak sih ketika kita memecahkan si telur kutu? Apakah tangan kita juga bisa ada masalah nantinya atau gimana? Kalau masalah mungkin dengan telurnya enggak ya, cuman itu tidak higienis. Ya, kebayangan kutunya sendiri aja, kutu sendiri itu bisa menjadi vektor penyakit. Ya, dia bisa mengandung vektor rickettsia. Ya, walaupun jarang sih yang ada, tapi kita tetap harus aware ya. Nah, kemudian nggak higienis kan, ya jijik ya kutunya berdarah. Kemudian kita mau peper di mana? Iya. Yang ada kita mau cariin kutu orang kan nempel-nempel ya. Aduh, mana nih kutunya? Yang ada ini ketularan. Sengaja ya melari diri sendiri. Nempel dong, pindah aja ke sini gitu kan. Iya, kalau kayak gitu undang aja kutunya datang ya. Jadi emang nggak disarankan, nggak higienis juga. Jadi memang sebaiknya dengan obat yang memang sudah teruji secara klinis, caranya juga memang sudah yang tepat. Kalau memang pusing mencari cara di rumah, bisa berkonsultasi juga ya dengan tenaga medis gitu agar dapat penanganan yang tepat dan juga cepat. Nanti kita lanjut lagi, kita bahas tentang rambut sehat ya, Dok ya. Tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita bahas tentang rambut nih saat ini ya. Tadi kita udah bahas tentang kutu, kutunya hilang, rambutnya tetap harus sehat dong. Nggak boleh kita biarkan gitu aja. Bagi pemirsa di rumah yang mau tips rambut sehat,
terawatnya kayak gimana, bisa menelpon kami di 021 2903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Desi Tio SPKK Fins Divi, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, Dok. Kita bicara tentang menjaga rambut yang sehat. Rambut yang sehat tuh nggak cuma rambut yang bebas dari kutu gitu ya. Rambut yang sehat, rambut yang bersih, rambut yang nggak rontok dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya dari usia berapa sih kita sudah mulai harus fokus menjaga kesehatan rambut kita? Rata-rata kan kita cuma berpikir rambut itu dijaga dengan shampoo aja, yang penting bersih. Sebenarnya dari usia berapa sudah aman melakukan perawatan rambut? Sebetulnya perawatan rambut tuh dari kita bayi, kita lahir. Baru lahir ya? Iya, sudah kita rawatnya. Cuman kan kalau bayi keramas nggak usah setiap hari. Bisa 3 hari sekali, kemudian shampoo juga yang khusus. Nah kemudian juga kita harus menjaga nutrisi kita. Selain tadi kan shampoo kita bahas ya. Betul. Nutrisi kita juga harus kita jaga. Makanan sehat, jangan sampai kita sakit. Karena apa yang kita makan menimbulkan penyakit kan. Kita tidak benar makannya. Nah rambut itu adalah organ yang sering dikorbankan oleh tubuh kita. Andai kata kita diet, rambut kita rontok. Karena nutrisi ke rambut kurang dapat. Kita sakit, kita demam, rambut kita pun rontok. Karena itu tadi nutrisinya dikorbankan untuk rambut kita. Lebih untuk organ yang lain. Nah kemudian kalau misalnya kita stres, nah itu juga rambut kita akan juga bermasalah. Atau jadi ketombean karena stres. Gitu, jamur-jamur yang mestinya tidak bikin masalah di rambut kita akan jadi bermasalah, jadilah ketombean atau bersisik. Nah sebenarnya nutrisi rambut itu apa aja sih? Apakah memang kita butuh nih, apalagi kalau kita yang udah dewasa dan pemakaian banyak alat, banyak mungkin hairspray, ada gel rambut juga. Apakah itu sudah wajib kita menggunakan vitamin rambut yang lain seperti mungkin vitamin rambut, tonik ataupun conditioner? Apakah itu memang sudah harga mati, udah nggak bisa ditawar lagi, nggak cuma shampoo, sudah ada harus bahan-bahan lain? Ya sebaiknya seperti itu ya. Kalau misalnya rambut kita yang tipenya lurus ya mungkin dengan tanpa conditioner sering-sering pun masih baik. Tapi kalau rambut kita yang ikel, yang tebal atau apalagi yang tadi yang di treatment macam-macam, kita harus menggunakan conditioner, menggunakan serum rambut. Ya yang sesuai dengan treatment kita lakukan, yang mengandung keratin kah atau yang mengandung vitamin kah, yang mengandung UV, sinar UV juga yang pelindung terhadap matahari. Nah terutama selain kita di luar juga yang kita treatment di luar, nutrisi. Lagi-lagi nutrisi kita harus perhatikan. Ya karena apa yang kita makan nanti rambut kita juga akan mendapat nutrisinya dengan baik. Jadi nggak cuma apa yang diaplikasi langsung di rambut ya, Betul. tapi apa yang diasup oleh tubuh kita makan itu juga berpengaruh. Apa sih yang diperlukan? Apakah perlu memang ekstra vitamin tertentu untuk membuat rambut kita lebih indah, lebih kuat gitu ya, lebih sehat? Sebetulnya kalau kita makannya cukup ya yang katanya ada proteinnya, ada karbohidratnya, kemudian mineralnya dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah kita sebetulnya nggak butuh ya. Kita nggak perlu vitamin tambahan ya asal makan kita benar. Cuman untuk saat ini apakah makan kita cukup? Itu dia. Itu pertanyaannya. Nah andai kata makan kita kurang, kita butuh vitamin. Misalnya apa untuk rambut? Biotin, vitamin B kompleks, selenium, zinc. Yang seperti itu kita bisa lihat tuh di ingredient-ingredient untuk rambut. Ya jadi kita bisa sehat juga dan rambut kita juga akan memancarkan kesehatan kita. Jadi memang berpengaruh gitu ya dok ya. Nah dokter tadi kan kita sempat bahas juga ya untuk membersihkan rambut sebenarnya tergantung jenisnya, tergantung aktivitas kita juga gitu. Nah kadang-kadang kalau kita misalnya udah kemalaman banget nih, nggak bisa cuci rambut nih gitu kan. Nah tidur kan juga nih rambut kena wajah atau segala macam. Sebenarnya ngaruh nggak sih dok rambut kita yang kotor itu bisa mempengaruhi kesehatan wajah kita juga? Menurutnya pasti dong pengaruh ya. Iya kotor kan. Kotor, nah jerawat, gatel, bisulan. Nah apalagi udah gagal cuci rambut, sarung bantal kita juga kita ganti. Apa yang terjadi di situ kita tumpukin semua kotoran-kotoran itu ke sarung bantal. Balik lagi yang paling gampang adalah bisa timbul jerawat kalau nggak jamuran muka kita.
serem banget ya. Jadi perawatannya double deh ya, udah rambut harus Double. dirawat, wajah juga. Apalagi kan biasanya perempuan paling serem kalau misalnya udah mulai timbul beruntusan ataupun jerawat gitu ya. Nah, iya. Jadi memang baiknya kalau bisa sebelum tidur rambut kita sudah dalam keadaan bersih. Betul. Kalau kita nggak sempat memang mencuci rambut tapi rambut kita kotor gitu kondisinya, atau mungkin kan kita sakit gitu ya, nggak bisa keramas. Apakah ada cara yang tepat untuk bisa paling tidak tidak mengotori atau tidak membuat masalah lain di wajah kita? Perlukah rambut kita bungkus atau gimana dok selama tidur atau gimana dok? Ya mungkin kita bisa bungkus ya pakai handuk atau mungkin ya sarung bantal kita sering ganti aja. Terus pagi ya kita cuci muka Betul. gitu. Dan usahakan biar masih siang kita keramas dengan air yang cukup hangat, dengan conditioner. Ya seenggaknya kita tetap sehat dan bersih walaupun kita lagi kondisi tidak fit. Oke, jadi jelas ya bahwa kebersihan rambut itu memang sudah harus dijaga karena impactnya bisa kemana-mana. Nggak cuma masalah si rambut aja gitu ya, ke wajah, ke kesehatan yang lain, bahkan Betul. bisa sampai ke masalah stres kita, metabolisme kita. Aduh, jangan sampai itu terjadi cuma gara-gara hal yang sederhana. Dimulai dari rajin membersihkan rambut kita agar rambut kita sehat. Oke, dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, biar kita bisa berbagi informasi yang baik untuk pemirsa di rumah, apalagi untuk kesehatan diri kita dan estetika kita juga. Betul. Ini akan memengaruhi banyak hal, bahkan sampai performa kerja kita, performa hidup kita tuh bisa dimulai dari penampilan kita yang baik dan juga sehat. Terima kasih dokter, sampai Sama-sama. ketemu lagi. Oke pemirsa, senang sekali hari ini apalagi weekend ya, sebentar lagi weekend yang panjang. Boleh kalau nggak kemana-mana dimulai dengan merawat rambut kita di rumah. Kalau mulai ada kutunya atau ada tanda-tandanya, mulai yuk kita bersihkan, kita bereskan biar nggak jadi masalah untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Oke, akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di Dai TV.